mengingatkan adanya pemain keturunan atau naturalisasi meminta bayaran kepada PSSI. Tak disangka, Luis Milla ternyata mengagumi Sintayong. Mantan pelatih timnas Indonesia yang kini menukangi Persib Bandung Luis Milla menyanjung Sintayong jelang kualifikasi Piala Asia U20 2022. Pujian itu disampaikan Luis Milla menyusul dua pemain Persib Bandung yang ikut membela timnas Indonesia U19. Terdapat dua punggawa Persib Bandung yang diboyong ke kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka adalah bek tengah Kakang Rudianto dan gelandang Robby Darwish. Juru taktik asal Spanyol itu senang ada wakil dari Persib Bandung yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Sebab hal itu, kata dia, dapat meningkatkan kualitas dari pemain. Milla mengatakan jika penting bagi Persib Bandung yang merupakan sebuah tim besar untuk bisa berkontribusi kepada timnas untuk membangun citra dan menjaga tradisi Maung Bandung. Ia melanjutkan jika Kakang dan Robby berada di timnas Indonesia juga bisa untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri dari mereka. Menurut Luis Milla, kemampuan Kakang dan Robby akan jauh berkembang saat kembali memperkuat Persib Bandung usai tampil bersama dengan timnas U19. Sebab keduanya dilatih oleh Sintayong yang sudah berpengalaman menangani pemain muda. Luis Milla juga mengatakan jika Sintayong adalah pelatih yang sangat bagus, yang telah bekerja dengan sangat baik bersama para pemain muda. Akhirnya, PSSI pastikan timnas Indonesia bisa bermain di JIS jika hal ini terpenuhi. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan bahwa timnas Indonesia bisa bermain di Jakarta International Stadium atau JIS jika sejumlah kekurangan dalam infrastrukturnya telah diperbaiki. Sebelumnya PSSI lewat tim infrastruktur Safety and Security PSSI mendapatkan 9 infrastruktur JIS yang kurang layak untuk menjadi kandang timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kesembilan infrastruktur itu meliputi area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter yang menumpuk di barat utara, hingga concourse timur belum dapat digunakan. Selain itu, perimeter tribun juga perlu pengkajian ulang. Pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh. Kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Pada 9 September 2022, Yunus Nusi pun memaparkan bahwa plafon JIS terlalu rendah sehingga bus tim tidak bisa masuk ke area stadion yang sudah diatur. PSSI sempat berencana untuk menjadikan JIS sebagai venue untuk uji coba timnas Indonesia kontra Kurasyao pada 27 September mendatang. Namun, urung terwujud. Yunus Nusi pun mengatakan jika ini hanya masalah waktu saja. Cepat atau lambat, JIS akan menjadi stadion untuk timnas Indonesia, baik timnas senior U23, U20 maupun U16. Yunus Nusi juga menganggap bahwa JIS adalah stadion kelas dunia, namun masih mempunyai sejumlah kekurangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun memahami penilaian PSSI dan mengakui bahwa JIS masih memiliki beberapa kelemahan. Dan berikut ini kekurangan Jakarta International Stadium menurut PSSI. Yang pertama, area drop-off team. Yang kedua, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Yang ketiga, concourse timur belum dapat digunakan. Yang keempat, perimeter tribun perlu pengkajian ulang. Yang kelima, pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh. Yang keenam, kantung parkir. Yang ketujuh, transportasi umum. Kedelapan, jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Kesembilan, plafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk. Bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhenti di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia malah dikibuli pemain keturunan. Malaysia akan terlibat di turnamen mini bernama Piala Raja 2022 bersama dengan Tajikistan, Thailand, dan Trinidad dan Tobago dalam FIFA Matchday pada September mendatang. Salah satu media asal Malaysia yakni Makan Bola mengabarkan bahwa Harimau Malaya berencana menambah skuad mereka dengan beberapa pemain keturunan lagi.
Seperti yang diketahui saat ini, timnas Malaysia sudah diperkuat oleh beberapa pemain keturunan ataupun naturalisasi. Beberapa pemain keturunan atau naturalisasi yang telah memperkuat timnas Malaysia adalah Matteo Device, Lavere Corbin Ong, Braden Gunn, dan Darren Lock. Selain itu, ada juga nama Dion Coles yang baru-baru ini memperkuat timnas Malaysia. Harimau Malaya juga sudah merampungkan proses naturalisasi dua pemain lainnya, yakni Litak dan juga Sergio Aguero. Kendati demikian, sebagaimana laporan yang diberitakan oleh Bahkan Bola, masih ada beberapa pemain keturunan yang ingin membela timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM pun juga dikabarkan sudah menemui beberapa pemain tersebut. Akan tetapi FAM memutuskan untuk tidak membawa pemain-pemain tersebut ke dalam skuad Malaysia. Menurut salah satu sumber, hal tersebut terjadi dikarenakan para pemain tersebut meminta syarat yang tidak masuk akal kepada FAM. Pemain yang menyatakan kesiapannya membela timnas Malaysia itu justru meminta bayaran yang cukup tinggi untuk jasanya. Mereka meminta bayaran yang cukup tinggi kepada FAM berkisar puluhan ribu ringgit Malaysia. Hal yang dialami oleh Malaysia ini justru berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana hingga saat ini dunia sepak bola Indonesia belum pernah terkena isu yang menyebutkan adanya pemain keturunan atau naturalisasi meminta bayaran kepada PSSI. Bahkan beberapa pemain keturunan atau naturalisasi Indonesia saling berebut posisi untuk mendapatkan tempat utama di skuad dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia.